Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Ali Fakifli. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Prodi saya Ilmu Komunikasi. Di sini saya ingin menjelaskan, memaparkan materi, mempresentasikan mengenai komunikasi efektif lintas generasi. Di mana tugas ini diberikan oleh Bapak Aditya Pratama SPD MPD selaku dosen pengantar bahasa Indonesia. Baiklah, langsung saja kita ke pemaparan materi yang pertama. Baiklah, sebelum itu saya akan menjelaskan dan memberitahukan apa saja yang akan kita pelajari di video kali ini. Yang pertama, kita akan mempelajari mengapa bisa terjadi perbedaan generasi. Yang kedua, kita akan mempelajari generasi apa saja yang eksis di kalangan masyarakat saat ini. Dan yang ketiga, dan ini yang menjadi inti materi yang saya bawakan saat ini, bagaimana caranya atau bagaimana tekniknya kita berkomunikasi dengan generasi lain, terutama generasi senior, supaya bisa harmoni satu sama lain. Sebelum lanjut, saya ingin mengajak teman-teman sekalian untuk melihat beberapa kumpulan foto. Ini yang pertama, ya, masa-masa SD. Masih adakah yang mengalami masa SD berjalan kaki di zaman sekarang? Ketika hujan sepatu ditenteng, bahkan dimasukkan ke dalam plastik. Ada yang masa-masa kecilnya bermain permainan seperti ini? Ya, ini saat-saat dimana belum ada YouTube dan lain sebagainya. Ya, itu tadi foto-foto yang pertama, dan sekarang kita beralih ke foto-foto yang kedua. Ya, foto ini tentunya foto ini sebelum pandemi COVID, masih bisa berkumpul-kumpul, masih bercanda-canda ria dengan teman-teman sebaya, atau bahkan ada yang SMK, atau ada dari kita yang merayakan kelulusan dengan coret-coretan baju. Nah, itu tadi kumpulan foto-foto yang kedua, periode waktu di mana kita berada di masa-masa SMA atau SMK. Foto berikutnya adalah ketika kita ada di masa-masa kuliah seperti sekarang ini. Entah itu bertatap muka langsung atau itu menggunakan virtual meeting dengan Zoom, Jimit, dan lain-lain sebagainya. Dari ketiga masa itu, SD, SMA, atau SMK, bahkan kuliah, mana yang menurut kita paling kuat dan paling teringat di memori ingatan kita dan memiliki efek terbesar serta paling berpengaruh untuk membentuk karakter kita sehingga menjadi diri kita sekarang ini? Ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh Claire Rains yang bahkan dibekukan dalam sebuah buku yang berjudul The X Factor Managing and Motivating Generation X pada tahun 1998. Beliau ini meneliti tentang pengaruh kejadian di dunia terhadap pembentukan karakter manusia. Kita lihat grafik ini. Garis horizontal ke kanan adalah garis usia, mulai lahir dan seterusnya. Sementara garis vertikal ke atas adalah faktor eksternal yang menimpa atau dialami seseorang yang berpotensi mempengaruhi atau membentuk karakter seseorang itu. Penelitian Clarence menunjukkan hasil bahwa usia 5-15 tahun adalah usia paling rentan terpengaruh kondisi eksternal dan bisa mengakibatkan terbentuknya karakter, nilai dalam hidupnya, dan perilakunya. Dari grafik ini bisa kita lihat, seiring bertambahnya usia, maka pengaruh faktor eksternal juga semakin berkurang, dan batasan terbentuknya karakter seseorang adalah ketika memasuki usia 20 tahun. Contoh yang sederhana, ada dua orang anak yang pertama dibesarkan di keluarga yang kaya raya. Semuanya mudah didapat dan dipenuhi oleh orang tuanya. Nah, ketika dewasa, bagaimana karakter anak ini? Ya, tentu karakternya mungkin jadi manja, lemah, dan sombong, serta angkuh dan lain-lain. Sedangkan anak yang kedua ini dibesarkan di keluarga yang pas-pasan,
Dia harus banyak menahan keinginannya karena orang tuanya yang tidak mampu. Atau ketika dia menginginkan sesuatu, dia harus bekerja dulu. Nah, ketika dewasa, bagaimana kemungkinan karakter yang terbentuk? Tentu saja karakternya mungkin sabar, kuat, rendah hati, dan lain-lain. Usia anak sesuai pada grafik tadi adalah usia emas 5-15 tahun, dan kejadian yang mempengaruhi faktor eksternal adalah didikan atau treatment dari orang tuanya. Nah, kalau dalam ruang lingkup kecil seperti keluarga, seperti contoh tadi, maka itu disebut karakter individu. Tapi ketika faktor eksternal atau kejadian yang mempengaruhi sangat masif, maka terciptalah sekumpulan orang yang lahir pada periode waktu yang sama yang memiliki karakter yang serupa. Inilah yang disebut sebuah generasi. Jadi, generasi adalah sekumpulan manusia yang lahir dalam satu periode waktu yang mengalami kejadian dan pengalaman yang sama, yang mengakibatkan terbentuknya perilaku dan nilai-nilai yang serupa. Nah, pertanyaannya, kejadian yang menimpa mereka apa sih? Kok pengaruhnya bisa sampai membentuk karakter dan nilai manusia dalam jumlah yang sangat masif? Ada 3 kejadian utama yang menjadi penyebab paling dominan munculnya generasi baru. Yang pertama, perang. Perang adalah kejadian negatif yang sangat besar dampaknya. Bisa menyebabkan trauma level tinggi, efek psikologis jangka panjang, sehingga bisa mempengaruhi perilaku seseorang. Yang kedua, faktor eksternal tersebut adalah bencana alam. Memiliki dampak yang hampir sama dengan perang, namun bencana alam ini lebih mempengaruhi pada sisi kemanusiaan. Kita tentu masih ingat kejadian tsunami Aceh pada tahun 2004. Bukan hanya Indonesia yang bersedih, seluruh dunia ikut merasakan duka akibat bencana itu. Yang ketiga adalah faktor eksternal yang sifatnya tidak merusak seperti perang atau bencana alam. Justru sebaliknya, dia semakin memudahkan kehidupan manusia, namun justru menjadi penyebab lahirnya generasi baru. Apa itu? Ya, teknologi. Kita ambil contoh kecil. Orang-orang dulu, anak-anak kecil dulu bermain seperti foto-foto tadi, bermain gundu, petak umpet, dan lompat tali, serta lain sebagainya. Anak kecil sekarang bermain handphone, membuka YouTube, dan platform-platform lainnya. Dan hal itu mempengaruhi pembentukan karakter di masa dewasa nanti. Selanjutnya kita akan fokus untuk membahas 4 generasi yang eksis saat ini. Yang pertama, baby boomers. Lahir di antara tahun 1946 sampai 1964. Kita tahu di periode itu Indonesia memang sudah merdeka, tapi masih ada sisa-sisa perang kemerdekaan. Masuknya kembali Belanda, pemberontakan PKI, dan seterusnya. Di sisi pertumbuhan ekonomi telah membaik pasca perang, dan berbeda dengan generasi veteran yang mempunyai values atau nilai-nilai bertahan hidup. Generasi baby boomers ini memiliki values atau nilai-nilai itu, nilai-nilai diri yang untuk mencari makan, untuk bertahan hidup. Berikutnya adalah generasi X. Lahir antara tahun 1965 sampai dengan 1980, di mana situasi politik dan negara relatif sudah aman, ditandai dengan kebangkitan ekonomi dan industri, berdirinya pabrik-pabrik, dan meningkatnya lowongan pekerjaan. Generasi X ini mempunyai values, perhatian terhadap keluarga. Namun ada satu peristiwa besar yang saya yakin teman-teman juga perlu ketahui. Di tahun 1998 terjadi sebuah gejolak politik yang besar ditandai dengan adanya demonstrasi, kerusuhan, penculikan, pembakaran untuk menggulingkan pemerintahan Orde Baru saat itu.
Ya, peristiwa reformasi 1998. Tentu peristiwa ini juga menimbulkan trauma tersendiri bagi warga negara Indonesia. Yang ketiga adalah generasi Y, atau biasa disebut generasi milenial. Lahir antara tahun 1981 hingga 1994. Tumbuh dan besar di era serba digital, ditandai dengan segala sesuatu yang baru bisa terjadi. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah generasi Z, lahir antara 1995 sampai 2010, tumbuh di era serba mudah dan serba canggih, segala sesuatu yang serba online. Antara generasi milenial dan Z ini memang mirip karena kedua generasi ini lahir akibat dampak dari faktor eksternal, yaitu teknologi. Selanjutnya kita akan membahas kecenderungan gaya komunikasi dari keempat generasi ini. Nah, teman-teman sekalian, tahu fungsi dari sebuah jembatan? Ya, menghubungkan dua tempat yang terpisah. Bisa terpisah karena ada sungai, jurang, atau bahaya lain yang membuatnya tidak bisa dilalui secara langsung. Itulah fungsi dari sebuah jembatan. Nah, demikian pula dengan apa yang kita pelajari saat ini. Kita ini ibarat sedang membangun sebuah jembatan komunikasi antara generasi yang berbeda. Kita tahu bahwa masing-masing generasi memiliki karakter dan values atau nilai-nilai dan perilaku yang berbeda. Dan kita juga perlu membangun jembatan komunikasi supaya tercipta komunikasi yang harmoni satu sama lain. Baiklah, sudah tidak sadar bahwa kita sudah ada di penghujung akhir materi. Lagi-lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman atas atensinya jika teman-teman sekalian menonton video ini, dan juga tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Aditya Pratama SPD MPD selaku dosen pengantar bahasa Indonesia yang sudah memberikan tugas ini. Dan semoga saya dan teman-teman semua bisa menerapkan di kehidupan sehari-hari mengenai bagaimana kita berkomunikasi dengan beberapa generasi, antar generasi, dan juga bagaimana pembentukan karakter pada generasi-generasi lain-lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.